Ini saya berikan contoh opini saya di Kompas tanggal berapa itu? 9 September ya 2020. Jadi setahun yang lalu kurang lebih. Saya menulis e-rekap demi keselamatan rakyat. Jadi waktu itu kan pandemi lagi dikhawatirkan banget gitu ya. Orang banyak yang meninggal, kiri kanan kita meninggal gitu ya. Kita benar-benar stres sekali ketika itu. Nah, ketika itu di tengah-tengah banyaknya korban, setiap hari berjatuhan. Ya, ada teman saya juga banyak yang meninggal, ada saudara juga ada, ya. Ngeri ketika itu. Dan pemerintah tetap merencanakan akan melaksanakan pilkada. Pilkada Desember 2020 kan, dan akhirnya terjadi memang, gitu ya. Nah, apa yang saya pikirkan adalah bagaimana kalau pilkada itu memang tetap harus dilaksanakan karena agenda pemerintah juga harus berjalan, ya kan? Rotasi kepemimpinan di daerah juga harus terjadi. Tidak mungkin misalnya memperpanjang kekuasaan seorang gubernur misalnya, memperpanjang kekuasaan seorang bupati, wali kota misalnya, karena itu akan membuat sang gubernur, bupati atau wali kota itu memiliki waktu yang lebih lama, dan kalau dia memang memiliki niat-niat jahat itu bisa dilaksanakan gitu ya. Biasanya kan orang semakin lama berkuasa itu semakin kemungkinan jahatnya itu semakin tinggi, ya kan? Kalau kata Lord Acton kan power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, gitu ya. Power yang semakin absolut itu akan semakin memperbesar kemungkinan korupsi. Nah, karena itu saya punya pikiran pilkada tetap jalan, tetapi korban diminimalisir gitu ya. Nah, di pemilu sebelumnya 2019 itu kan ratusan orang, hampir 1.000 orang meninggal tuh. Di apa KPPS ya, kelompok penyelenggara itu pemungutan suara itu. Kenapa banyak yang meninggal? Karena kecapean. Ada yang kena serangan jantung, ada yang masuk angin terus meninggal, ya kan? Ratusan, bahkan hampir 1.000 orang. Dan itu real loh, itu real. Anda pasti tahu, Anda pasti baca beritanya, lihat beritanya. Nah, di era sebelum pandemi saja korbannya ribuan, ratusan, bahkan 1.000 lebih gitu ya, hampir 1.000. Apalagi di era pandemi, orang ngumpul membuat rekap gitu lama sekali, berjam-jam, bahkan berhari, mungkin bisa 2 hari, padahal ada virus corona gitu. Berarti kan kemungkinan korban berjatuhan itu semakin besar. Nah, saya punya pikiran harusnya rekapitulasi itu tidak lagi dengan manual. Ya, seperti di desa Anda lah, di kampung-kampung Anda lah, di kelurahan Anda. Kan direkap semua tuh satu-satu gitu ya, sampai malam bahkan sampai besoknya. Nah, boleh tetap ada pilkada di era pandemi, tapi rekapnya harus diubah gitu. Jangan manual. Tetapi harus rekap elektronik. Maka saya katakan di sini e-rekap demi keselamatan rakyat, gitu ya. Untuk memperbaiki ya, atau untuk menghindarkan bencana yang mungkin terjadi, gitu ya. Nah, saya katakan di situ misalnya masalahnya kalau e-rekap itu trust. Ada nggak kepercayaan orang? Kalau e-rekap itu kan pakai komputer kan, orang masukin vote gitu, vote masuk ke komputer, automatically nanti terkalkulasi dan kemudian muncul hasil tanpa dilihat gitu ya, tanpa dilihat setiap orang yang ada di TPS itu gitu ya, tiba-tiba hasilnya ada gitu. Nah, itu tentu masalahnya di trust gitu. Nah, makanya saya subjudul pertama itu trust. Bisa nggak rekap elektronik itu dilakukan, tetapi tetap trust itu tetap ada gitu ya. Tantangan kalau dilakukan e-rekap misalnya, itu opini saya ya, itu opini saya. Dan buat saya itu mungkin ya, karena kan asalkan algoritmanya terpantau, asalkan program itu benar-benar source programnya itu bisa diakses publik ya, maka kemudian publik bisa percaya gitu. Memang ada kan kejadian seperti di film Amerika itu, saya lupa judulnya, itu pemilu presiden Amerika, apapun hasilnya itu pasti dibenangkan oleh si A. Karena di dalamnya algoritmanya, jika yang milih B, jika milih A maka ke A suaranya. Jika milih B maka ke A juga. Jika milih C maka ke A juga gitu. Nah, algoritmanya seperti itu. Asalkan algoritmanya itu transparan dan publik bisa lihat, publik di sini dalam arti bahwa pengamat-pengamat yang ngerti IT ya, nah bisa akses algoritmanya, maka trust itu bukan jadi hambatan gitu. Nah, ini opini. Apa unek-unek dalam diri saya itu saya keluarkan gitu ya.
Kemudian peran pengawas pemilu. Nah, peran pengawas pemilu juga penting, gitu ya. Saya kritik misalnya pengawas pemilu selama ini kok nggak ada kerjanya, banyak sekali money politik, banyak sekali serangan pajar ya kan, pakai beras segala macam, tapi kok nggak ada yang ditindak, nggak ada yang masuk penjara gitu. Nah, kedepannya peran pengawas politik, pengawas pemilu juga harus diperbaiki. Gitu. Ini contoh opini ya, bahwa opini itu mengeluarkan apa yang kita pendam. Kalau mungkin itu tidak dikeluarkan akan jadi penyakit gitu ya. Karena kita terus berputar di sini aja gitu. Tapi kalau sudah dikeluarkan, kita sudah terbebas dari beban-beban itu di satu sisi, dan kemudian yang kedua adalah memperbaiki masa depan. Gitu ya. Usulan ini tentu saja tidak terlaksana karena ini kan hanya tulisan di koran. Gitu kan. Kenapa tidak terlaksana? Anda lihat, rekapitulasi itu banyak sekali yang terlibat. Banyak sekali uang di situ. Banyak sekali yang dapat honor di situ. Kalau e-rekap nggak ada kan, suara langsung ke komputer, ya, berarti nggak ada yang dapat uang. Jelas ini tantangannya, usulan ini memang akan merugikan banyak pihak, banyak orang gitu yang terbiasa mendapatkan uang dari proses rekapitulasi pemilu itu. Tetapi kedepannya saya yakin ini akan berjalan, karena tidak mungkin juga kita harus manual terus seperti itu ya. Kalau suatu saat warga negara kita sudah melek teknologi, sudah paham information teknologi, sudah paham digital, teknik digital, tentu saja dukungan kepada pemilu elektronik ya, baik e-rekap ataupun e-voting ya, e-election gitu ya, itu akan semakin membesar dan suatu saat mungkin Indonesia akan melaksanakan e-election itu gitu ya. Jadi kita warga negara datang, kemudian misalnya langsung ke touch gitu ya, milih di monitor, suara kita langsung dikalkulasi di dalam komputer, dan kemudian gak usah nunggu lama. Kalau berhenti TPS selesai jam 12 siang ya jam 12 siang itu pasti keluar, karena komputer kan gak perlu waktu lama kan, beberapa detik saja sudah selesai gitu. Nah itu juga pasti banyak penentangan misalnya dari lembaga survei, karena kan langsung ada hasilnya kan, berarti lembaga survei udah gak perlu lagi tuh yang yang dugaan bukan prediksi itu pas ya hasil sementara itu sering tuh sekarang kan berhari-hari kan, 2 minggu gitu kan. Kalau udah e-voting atau e-election, maka itu nggak ada lagi dan pekerjaan mereka hilang tuh gitu ya. Karena itu tentu saja menjadi salah satu hambatan untuk masuknya kita ke dalam pemilu yang berteknologi gitu ya, e-election. Oke, tentu tadi dalam membuat tulisan itu membuat kerangkanya dulu ya. Anda bisa buat poin-poinnya. Biasanya kan gini, biasanya kalau kayak di semester lalu Anda buat PowerPoint yang akan dipresentasikan. Nah itu poin-poinnya tuh, kerangka ya. Nah dari kerangka itu kemudian saya tugaskan Anda untuk membuat papernya dari poin-poin yang ada itu ya. Kerangka, kemudian ada kebebasan menulis di dalamnya, kemudian bisa juga menulis dengan menyertakan data dan foto gitu ya. Kalau Anda memerlukan foto di dalamnya gitu ya, bisa disertakan. Misalnya gini, Anda menulis tentang sarung sebagai budaya bangsa Indonesia. Nah, menarik kan? Sarung sebagai budaya bangsa Indonesia. Tentu di dalamnya akan ada penelitian Anda, misalnya sarung di Indonesia itu jenis apa aja sih? Oh ya, ada sarung kotak-kotak, ya kan? Kebanyakan kan sarung kotak-kotak, ya kan? Sarung Samarinda atau berdasarkan itu ya asalnya ya. Ada sarung apa lagi? Bali, sarung, wah segala macam banyak ternyata. Bisa ada Anda tulis, ya kan? Anda buat kerangkanya dulu nih. Jenis-jenis sarung, asal sarung, ya kan? Segala macam tuh. Kemudian nilai sarung. Kalau misalnya fungsi sarung gitu ya, bisa juga buat tidur kan? Sarung nggak hanya untuk sholat, ternyata sarung itu bisa juga buat ke mall loh. Kalau Anda pakainya bagus gitu. Iya ada Pak. Ada, cakep juga itu untuk gaya di mall gitu ya. Saya pernah lihat fotonya tuh. Iya, TikToker pakai sarung. TikToker ada. Ternyata sarung itu tidak hanya untuk sholat atau untuk tidur kalau kedinginan gitu ya, di puncak atau apa pakai sarung gitu ya. Tidak gitu. Ternyata bisa juga untuk gaul
gitu. Dan sarung itu ternyata bukan hanya khas santri. Selama ini kita mengatakan kaum sarungan itu santri, ya kan? Mengatakan santri sebagai kaum sarungan. Ternyata di Bali juga ada tuh sarung, padahal dia Hindu. Ya, saya pernah ke Toba, ada namanya Parmalim. Parmalim itu kepercayaan ya, sama kayak Sunda Wiwitan kalau di sini. Jadi bukan Islam dia, bukan Kristen juga. Parmalim itu mereka pakai sarung, sehari-harinya pakai sarung. Jadi sebenarnya sarung itu bukan hanya khas milik pesantren, santri gitu ya, tetapi selama beratus-ratus tahun juga orang lain juga pakai, gitu ya. Sama dengan peci juga sebenarnya tidak hanya khas milik orang Islam, tetapi juga budaya-budaya lain juga ada peci, meskipun tentu pecinya berbeda-beda gitu ya. Di NTT juga ada peci, di Batak juga ada peci, gitu ya. Di Manado mungkin ada peci juga, gitu ya. Nah itu ya, kalau Anda ingin menulis karya tulis yang dengan foto bisa, gitu ya. Misalnya Anda ingin membuktikan tadi sarung untuk gaul, cari fotonya di internet kan banyak. Masukkanlah ke artikel itu. Ini contoh-contoh bagaimana sarung itu ternyata bisa untuk gaul juga gitu. Nah, seperti itu ya. Ini juga masih teknik. Kemudian tentang ini berita itu hanya berisi 5W1H tadi ya. Tetapi picture itu kadang tidak berisi 5W1H juga, kadang juga ada gitu ya. Atau tidak perlu seluruhnya lengkap gitu ya. Tetapi yang jelas picture itu biasanya perlu riset. Ya. Biasanya perlu riset. Karena itu biasanya gini. Kalau di koran itu ada kejadian Semeru meletus. Oh, besoknya sudah headline semua tuh, ya, Semeru. Minggu depan itu akan ada tulisan picture ya, tentang misalnya seorang perempuan yang meninggal bersama ibunya ya di dalam rumahnya, karena perempuan itu nggak mau meninggalkan ibunya mati sendirian. Kan kejadian kan, ada beritanya kan. Nah, jadi perempuan itu tetap menemani ibunya ya, susah banget itu nulisnya. Tetap menemani ibunya walaupun lahar itu sudah mendekat. Dia bisa lari sendirian, tapi ibunya kan nggak bisa. Dia juga nggak kuat ngangkat ibunya. Maka dia tetap menemani ibunya dan kemudian keduanya meninggal. Oh, itu untuk feature bagus sekali. Ya, orang bisa menangis membaca itu. Bagaimana seorang anak berbakti kepada ibunya bahkan dengan mengorbankan dirinya. Ya. Nah, itu biasanya seminggu setelah kejadian itu muncul tulisan-tulisan seperti itu, picture seperti itu. Jadi berita itu akan memicu picture. Ya, karena faktanya dari berita kemudian akan diangkat angle-angle tertentu. Tadi angle seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Angle Mbah Marijan yang dia tetap saja sholat, sujud meskipun awan panas sudah menghampiri. Karena dia merasa bertanggung jawab bahwa dia itu penunggu gunung Merapi itu gitu ya. Itu angle-angle seperti itu. Ya. Nah, itu ada risetnya gitu. Ada risetnya. Jadi tulisan picture itu selalu ada riset. Riset itu misalnya berupa wawancara, ya kan? Wawancara dengan suami perempuan yang mengorbankan dirinya demi ibunya itu, ya kan? Kan atas wawancara itu dengan suaminya. Suaminya ada di situ, sekitar situ, tetapi tidak di rumah itu. Tetapi dia tidak bisa ke rumah itu karena memang rumahnya sudah terkepung oleh lahar gitu ya. Dan dia juga tidak bisa menyelamatkan istrinya dan ibunya atau mertuanya, saya tidak tahu. Karena memang dia nggak mungkin juga masuk ke dalam lahar, ya dia pasti mati gitu ya. Nah, itu berdasarkan riset ya. Kemudian dalam picture itu pasti menggambarkan atau membuat gambaran-gambaran yang detail dan mendalam gitu ya, yang detail dan mendalam, yang tidak mungkin ada dalam berita gitu ya, ada dalam berita. Oke, itu picture. Jadi berita ditampilkan dalam bentuk cerita, sastra, cerita. Bagaimana si perempuan itu punya pilihan sebenarnya dia untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi melihat ibunya akan mati, atau ya dia tetap memeluk ibunya mungkin berharap selamat juga gitu ya, tetapi pada akhirnya
alam lah yang menentukan bahwa dia memang tidak selamat. Tentu saja atas izin Allah, tentu saja dia menjadi korban di situ, gitu ya. Itu jadi ditampilkan dalam bentuk cerita, ya, tapi bukan fiksi, tetapi memang kejadiannya memang ada, gitu ya. Sedangkan opini sama-sama berdasarkan berita, fakta, tetapi isinya adalah pendapat pribadi, ya, pendapat pribadi. Gitu. Feature mungkin saja pendapat si penulis juga bahwa oh anak ini berbakti sekali, gitu ya. Bisa aja kalau orang yang tidak suka dengan perempuan itu misalnya itu konyol sekali, kenapa nggak lari aja gitu ya. Bisa saja ada pendapat, tetapi picture itu lebih banyak mengangkat fakta gitu ya daripada pendapat gitu ya. Lebih banyak mengangkat fakta. Misalnya picture tentang novel Baswedan gitu ya, yang matanya jadi cacat karena dilempari air keras gitu ya, karena perjuangannya untuk memberantas korupsi gitu ya. Nah, kalau pendapat tentu Anda beropini di dalamnya gitu ya. Ada opini. Tetapi kalau picture itu lebih mengangkat faktanya bahwa dia benar-benar kehilangan matanya satu misalnya karena kejadian itu gitu ya. Nah, itu bedanya nanti feature dengan opini. Dan feature itu digambarkannya dengan cerita. Jadi si pembaca itu seolah-olah ikut ada di situ. Bagaimana novel yang pulang subuh, sholat subuh di masjid gitu ya. Kemudian dihampiri dengan motor dan kemudian dilempar dengan air keras itu gitu ya. Ada beberapa orang yang menyaksikan gitu. Nah, kejadian itu diceritakan. Dan si pembaca tulisan feature itu seakan-akan ada di situ. Seakan-akan benar-benar ikut di waktu subuh itu setelah dari masjid, kemudian dia pulang dan kemudian di tengah jalan dilempari oleh air keras itu gitu ya. Itu picture ya. Nanti Anda akan mencoba membuat tulisan picture untuk UTS ya. Oke, kemudian ya dibumbui suasana ya, setting lokasinya juga harus Anda sebutkan tuh kalau picture gitu ya. Subuh hari, matahari masih di peraduannya misalnya gitu ya, masih remang-remang kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi ada settingnya, setting lokasinya. Kalau pengalaman pribadi bisa ya? Bisa juga. Pengalaman pribadi gimana misalnya? Contohnya? Intinya adalah itu fakta. Misalnya Anda ada dalam kejadian yang penting untuk masyarakat gitu ya. Bukan pengalaman pribadi yang benar pribadi sendiri gitu ya. Tetapi memang Anda ada di situ misalnya. Misalnya waktu kerusuhan Mei 98 ya kan. Itu kan banyak mal yang dibakar. Banyak juga korban-korban bergelimpangan yang warga keturunan. Anda ada di mall itu misalnya gitu ya. Anda bisa tulis feature. Ya, bagaimana paniknya orang. Katanya kan di setting bagaimana ada orang yang disuruh masuk, kemudian pintu-pintu itu ditutup, kemudian dikasih bensin dan kemudian dibakar dan banyak orang terbakar di mall itu. Kalau Anda ada di situ dan Anda selamat, Anda bisa menulis picture. Tapi kalau Anda tidak selamat, tentu Anda tidak bisa. Kalau saksi berarti opini ya Pak? Bisa opini, bisa picture. Opini dan picture itu sama-sama fakta, berangkat dari fakta. Jadi kalau Anda menceritakan gitu ya, itu tulisannya feature. Tetapi kalau Anda langsung beropini, misalnya wah ternyata ini ada skenario untuk membakar, untuk terjadi kerusuhan. Nah, itu udah opini. Ya. Tetapi kalau lebih titik beratnya pada kejadian itu picture. Gitu ya. Jadi Anda pintar-pintarlah memilih apakah lebih dekat ke fakta, cenderung ke fakta, menceritakan, mendeskripsikan fakta, atau lebih mengangkat pada pendapat pribadi kita, pendapat sebagai penulis, gitu ya. Pak, Ya. Kira-kira ada kata kunci nggak sih biar kita membaca berita tuh tahu bahwasanya oh ini opini, oh ini tuh bisa. Anda akan tahu kalau sudah membaca, banyak membaca. Makanya mulai minggu ke-4 gitu ya, 4, 5, 6, 7 kita membahas itu. Nanti dengan sendirinya akan ada sense Anda bahwa oh ini opini, oh ini picture. Gitu ya. Ini kan kita masih teori nih. Saya lagi cekokin Anda teori berenang harus begini nih. Tapi kan kalau Anda nggak latih, ya nggak bisa juga Anda berenang langsung kan, kelelep juga gitu ya. Nanti harus berlatih sendiri,
gitu. Anak saya udah kelas 2 SD nggak bisa berenang juga. Teorinya dia udah tahu renang tuh harus gini, kalau gaya apa, gaya dada, gaya apa gitu ya. Kalau gaya apa kupu-kupu begini gitu. Tapi begitu kolam renang ya dia kelelap juga gitu kan. Karena emang belum bisa gitu. Harus latihan gitu. Oke. Picture ya. Tulisan picture adalah tulisan yang di dalamnya memadukan berita dan opini ya. Itu pegang satu dulu itu. Kemudian picture berisi informasi peristiwa atau kehidupan seseorang, kalau itu biografi ya, dikemas dengan kalimat hiburan yang menarik bergaya sastra. Jadi gaya bahasanya harus menarik. Tidak deskriptif kayak berita gitu ya. Hari Sabtu kemarin Presiden Jokowi meresmikan ibu kota negara yang baru. Nah, itu berita gitu ya. Tetapi kalau picture misalnya ya, hutan yang luas itu akan berganti dalam beberapa bulan ke depan menjadi hutan pencakar langit gitu ya, hutan beton gitu. Nah, itu picture tuh gayanya tuh. Ya, jadi seolah-olah kita hutan itu akan berganti jadi sebuah perkotaan gitu ya. Itu picture namanya. Oke, picture menonjolkan unsur tertentu dari sebuah peristiwa. Nah, itu angle itu, ya. Misalnya tadi itu, contoh tadi apa tadi saya kasih tahu ya. Contoh kok tadi lupa saya ngasih tahu apa sih? Mall ya, angle-nya ya, angle-nya bagaimana mall itu dibakar gitu ya. Angle-nya minggu lalu saya contohkan misalnya bapak tua itu yang rumahnya terbakar ya kan, termenung gitu ya dengan sedihnya gitu. Nah, itu contoh-contoh angle gitu ya. Saya ini gampang lupa, sorry ya, memang udah tua sih. Tapi contoh-contoh seperti itulah tadi kan sudah saya berikan ya. Kemudian ringan dan mudah dipahami. Picture itu harus ringan, enak dipahami, harus renyah gitu, orang bacanya tuh enak. Enggak terlalu berpikir kayak Anda baca disertasi gitu ya. Anda baca tes. Pokoknya harus seringan mungkin. Bahasanya harus semasyarakat mungkin. Gitu ya. Itu picture. Opini juga seperti itu, berbeda dengan skripsi. Biasanya kalau skripsi orang bikin serumit mungkin gitu ya. Hal yang mudah aja jadi susah gitu. Biasanya kan gitu. Iya, apa gitu ya. Kalau Anda tuh baca buku-buku filsuf, itu susah banget ngertiinnya. Ini maksudnya apa sih gitu. Padahal kalau dikatakan dengan bahasa biasa pasti mudah. Gitu ya. Tentang keadilan misalnya. Berhalaman-halaman, ratusan halaman gitu. Kita nggak tahu ini maksudnya apa sih gitu. Ya. Padahal misalnya kalau kita bahasakan sendiri, keadilan itu yang memberikan hak, memberikan seseorang sesuai haknya, kan itu adil. Ya kan? Gampang kan? Satu kalimat aja, memberikan seseorang sesuai haknya gitu. Tetapi oleh para filsuf dalam tulisan ilmiahnya beratus-ratus halaman, mungkin ribuan halaman, ada tentu saja intinya, tapi sulit sekali ya mendapatkan intinya itu. Tapi dalam tulisan picture atau opini juga di berita harus ringan dan mudah dipahami.